Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Erlin Yunita Olo dengan NIM 203100005 dan teman saya Angelin Kwori Atlonaen dengan NIM 203100033. Di sini kami akan membahas tentang analisis time series dan forecasting data keuangan. Analisis time series adalah analisis untuk membandingkan keuangan perusahaan dengan data perusahaan dari periode-periode sebelumnya. Selanjutnya, ada pertimbangan perubahan struktural dibagi menjadi 4, yaitu peraturan pemerintah. Adanya peraturan pemerintah ini dapat menjadi pertimbangan dalam perubahan. Yang kedua, perubahan kompetisi. Adanya perubahan kompetisi ini misalnya munculnya pesaing baru dapat membuat perusahaan lama mengalami penurunan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, akuisisi dan merger atau penggabungan usaha. Berikutnya, dampak akuisisi perusahaan terhadap analisis. Yang pertama, penggabungan usaha merupakan fungsi penambahan perusahaan individual. Jadi, seorang analisis bisa menggunakan data penjualan gabungan untuk menganalisis prospek perusahaan pada masa yang mendatang. Yang kedua, memisahkan sebelum akuisisi perusahaan dan terdapat sinergi perusahaan. Jadi, analisis bisa membagi periode analisis ke dalam 2 periode sebelum dan sesudah akuisisi, dan kemudian memakai data sesudah akuisisi untuk analisis selanjutnya. Yang ketiga, jika yang diakuisisi tidak memiliki porsi besar, maka dapat fokus untuk perusahaan induk. Jadi, seorang analis bisa memfokuskan hanya pada data penjualan perusahaan yang mengakuisisi apabila besarnya perusahaan yang diakuisisi tidak terlalu signifikan dengan dibandingkan besarnya perusahaan yang mengakuisisi. Selanjutnya, di sini ada data ROA perusahaan dan ROA industri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Nah, dari data-data yang ada ini, kita bisa membuat tren atau grafik ROA perusahaan dengan ROA industri. Dari grafik tersebut, untuk ROA industri kita gambarkan dengan garis berwarna biru, dan untuk ROA perusahaan digambarkan dengan garis berwarna merah. Nah, dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa tren ROA perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi ROA perusahaan itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari data sudah bisa kita lihat 2007 itu 20,2% hingga pada tahun 2015 itu sudah mencapai 25%. Nah, hal ini juga terjadi untuk ROA industri. Dia juga mengalami kenaikan. Dari grafik ini, kita juga bisa melihat bahwa kenaikan ROA industri itu lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ROA perusahaan. Nah, apabila kita melihat dari data, untuk ROA perusahaan, kenaikannya itu sedikit demi sedikit, sedangkan untuk ROA industri kenaikannya itu lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ROA perusahaan. Di sini kita bisa lihat ada 4 komponen time series. Yang pertama, tren. Pergerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang bisa lebih dari 10 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Yang kedua, siklus. Perubahan bisnis dalam jangka panjang yang pendek sekitar 2-10 tahun, misalnya lamanya dan besar siklus juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Yang ketiga, fluktuasi. Fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun, misalnya suatu perusahaan, misalnya peristiwa lebaran atau tahun baru, dan juga peristiwa karena cuaca. Yang keempat, ketidakteraturan.
adanya suatu keterjadian yang dapat membuat perubahan, misalnya suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Yang berikut mengukur tren. Tren suatu data bisa dilihat dengan beberapa cara. Yang pertama, menggambarkan dengan tangan. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara semacam ini sangat praktis dan sederhana, tetapi mempunyai kelemahan karena konsistensi cara semacam itu sangat kurang. Misalnya itu ada dua orang menggambarkan grafik dari data yang sama. Pastinya grafik tren yang dihasilkan tidak sama antara keduanya karena sehingga ini yang membuat kelemahan menggambar dengan tangan. Yang kedua, menggunakan model matematika. Dengan menggunakan model matematika, garis tren bisa dibuat dengan metode least square. Metode tersebut pada dasarnya menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Selanjutnya, model time series ini bisa kita rumuskan sebagai berikut. YT sama dengan A plus BX. A di sini merupakan sigma Y atau total penjualan, kemudian kita bagi dengan N yang merupakan jumlah tahun. Sedangkan untuk mendapatkan nilai B, kita bisa mencarinya dengan sigma XY kita bagi dengan sigma X kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut, garis tren bisa kita hitung dengan Y per YT, kemudian kita kalikan dengan 100. Untuk selanjutnya ada contoh soal yang kita lihat bersama. Di sini ada data penjualan suatu perusahaan dimulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 17 tahun, berarti data tersebut bernilai ganjil dengan total penjualannya sebesar 6.014. Nah, untuk kita menghitung atau menggambarkan bagaimana tren dan siklus dari data keuangan yang ada tersebut, yang pertama, kita bisa membuat angka hitung dari tahun-tahun yang ada. Nah, untuk membuat angka hitung tersebut, karena data yang kita punya ini merupakan data dalam bentuk ganjil, sebanyak 17 data, berarti kita bisa mengambil data di bagian tengah. Di sini data di bagian tengah yang kita punya yaitu di tahun 2007. Sehingga di tahun 2007 ini kita bisa gunakan sebagai titik pusat. Kita bisa gunakan sebagai titik pusat dan kita masukkan angka 0. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelum tahun 2006, yaitu tahun 2005, dan sampai dengan tahun 1999 itu bisa kita gunakan angka dari min 1, min 2, sampai dengan min 8. Dan selanjutnya untuk tahun-tahun setelah tahun 2007, mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, kita bisa menggunakan angka 1, 2, sampai dengan angka 8. Nah, setelah kita sudah mempunyai data X atau angka hitung tersebut, maka kita bisa menghitung XY, yaitu kita akan mengalihkan data-data pada kolom X dengan data penjualan atau Y. Berarti untuk tahun 1999 ini, kita bisa mengalihkan min 8 kita kali dengan 224 sehingga kita mendapatkan hasil min 1792. Untuk tahun 2000 juga demikian.
kita lakukan dengan cara yang sama. Nilai X-nya kita ambil min 7, kemudian kita kalikan dengan penjualan di tahun 2000 yaitu 233, sehingga nilai X-nya adalah min 1631. Demikian juga kita akan melakukan cara-cara yang sama untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2015. Nah, selain mencari nilai XY, kita juga akan menghitung nilai X kuadrat. Untuk mencari nilai X kuadrat, berarti kita akan melakukan perkalian atau pangkat dari X tersebut. Di tahun 1999 ada min 8, berarti min 8 kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 64. Kemudian di tahun 2000, min 7 kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 49. Nah, cara tersebut juga bisa kita gunakan untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2015. Nah, setelah kita mendapatkan nilai XY dan juga nilai X kuadrat, di sini kita bisa mengetahui nilai A dan nilai B. Untuk persamaan tren yang kita punya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Di sini nilai A yang kita punya, kita bisa mencari dari total penjualan yaitu 6014, kemudian kita bagi dengan jumlah tahun. Jumlah tahun di sini yang kita punya adalah 17, sehingga 6014 kita bagi dengan 17, hasilnya adalah 353,76. Kemudian untuk menghitung nilai B, kita bisa menghitung menggunakan total XY yaitu 6.961, kemudian kita bagi dengan total dari X kuadrat yaitu 408, sehingga untuk nilai B kita mendapatkan 17,06. Nah, berarti untuk persamaannya Y sama dengan A yaitu 353,76, kita tambah dengan nilai B 17,6 dikali dengan X. Selanjutnya, karena kita sudah punya persamaan Y, maka kita bisa menghitung tren. Nah, untuk menghitung tren tersebut, kita akan menggunakan persamaan ini, yaitu A plus BX. A adalah 353,76 ditambah B 17,6 kita kali dengan X. Nah, untuk X-nya ini kita bisa ambil dari data X masing-masing tahun. Jadi untuk menghitung di tahun 1999 berarti 353,76 ditambah 17,6 kita kali dengan min 8. Sehingga tren yang kita dapatkan adalah 217,2745. Untuk tahun 2000 berarti A 353,76 ditambah 17,6 dikali min 7, sehingga hasilnya adalah 234,3358. Cara yang berikut bisa kita gunakan untuk menghitung di tahun 2001 sampai dengan 2015. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tren untuk masing-masing tahun, kita bisa menghitung persen tren. Nah, untuk menghitung persen tren ini menggunakan Y dibagi YT, kemudian kita kali dengan 100. Y-nya di sini yaitu 224. Kemudian kita bagi dengan YT-nya, kita ambil nilai trennya, yaitu 217,2745, lalu kita kalikan dengan 100, sehingga hasilnya adalah 103,10.
Selanjutnya untuk tahun 2000, berarti nilai Y adalah 233, kita bagi dengan nilai tren yaitu 234,3358, lalu kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 99,43. Untuk menghitung tahun-tahun selanjutnya kita menggunakan cara yang sama. Nah, kita sudah memperoleh nilai persen tren untuk masing-masing tahun ini. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung tren di tahun selanjutnya, di tahun 2016. Karena ini data yang kita punya sampai 2015, kita juga bisa menghitung di tahun 2016, yaitu dengan menggunakan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Di sini tinggal kita masukkan nilai A yaitu 353,76 ditambah dengan B 17,6 lalu kita kalikan dengan 9. Di sini kita kalikan dengan 9 karena di tahun 2015 nilainya itu berakhir di angka 8. Berarti untuk tahun selanjutnya dia akan bertambah 1 sehingga kita kalikan dengan 9 dan hasil yang kita dapatkan untuk tren di tahun 2016 yaitu 507,3162. Seperti itu. Nah, dari data-data perhitungan sebelumnya yang telah kita hitung bersama, di sini kita bisa menggambar tren dan juga siklus. Seperti yang kita ketahui bahwa data yang tadi untuk garis tren yaitu garis yang berwarna merah. Untuk garis yang berwarna merah itu menggambarkan tren dan garis yang berwarna biru itu menggambarkan penjualan. Nah, tren garis lurus ini dia kita dapat melihat perkembangan yang konstan untuk masa-masa mendatang. Nah, di sini kenapa untuk tahun-tahun awal pada periode-periode awal di sini penjualannya itu naik dengan sangat yang cepat karena biasanya di awal periode itu pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan itu biasanya akan sangat cepat. Itu bisa kita lihat dalam tabel di sini. Di awal-awal tahun penjualannya itu akan naik. Lalu setelah memasuki tahap kedewasaan, pertumbuhan tersebut akan semakin melambat. Nah, pertumbuhan tersebut akan semakin melambat, kita bisa melihat dalam grafik yang ada. Begitupun dari data-data yang telah kita hitung tadi, kita bisa membuat analisis siklus seperti yang ditampilkan pada gambar di bagian kanan. Berikutnya ada metode-metode peramalan. Perlu kita tahu bahwa dalam metode peramalan itu ada 4 kategori metode. Metode yang pertama itu univariate dan multivariate, mekanis dan non-mekanis. Pendekatan mekanis pada dasarnya menggunakan teknis-teknis yang lebih objektif, seperti statistik, dan cara tersebut menggunakan model yang sama untuk setiap forecast. Salah satu contohnya adalah model regresi. Pendekatan dengan cara non-mekanis, teknik yang digunakan relatif lebih bebas, tidak terdapat hubungan yang pasti dan tetap antara data yang dianalisis dengan peramalan yang dibuat. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analis melakukan perkiraan. Contoh pendekatan semacam ini yang mekanis adalah perkiraan dengan cara penghalusan eksponensial atau model rata-rata bergerak tertimbang. Yang berikutnya dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam pikiran data. Contoh semacam ini yang mekanis adalah model regresi berganda. Berikutnya, metode penghalusan eksponensial.
Model ini relatif sederhana, tidak membutuhkan data yang banyak, cocok untuk analisis data time series yang relatif stabil dan mempunyai fluktuasi tren atau musiman yang cukup besar. Berikutnya ada rumus forecast baru sama dengan W data sesungguhnya saat ini ditambah 1 kurang W dikali forecast saat ini. Berikutnya itu perbandingan model-model forecast. Dalam model-model forecast ada kelebihan dan kelemahan. Dalam pendekatan analisis, kelebihan yang pertama adalah mampu menyesuaikan terhadap informasi dari beberapa sumber. Kelebihan yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara tepat. Kelebihan yang ketiga, mampu memperbaharui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Kelemahannya ada beberapa kelemahan, yaitu biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya lainnya. Kelemahan yang berikutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Selanjutnya, untuk pendekatan univariate mekanis untuk forecasting, di sini juga ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelebihan yang dimiliki dari pendekatan ini, yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data di masa lalu. Lalu, memiliki tingkat subjektivitas yang rendah, terutama jika kita menggunakan metode statistik. Nah, kelebihan selain itu adalah biaya yang relatif lebih rendah dan juga pendekatan ini mudah untuk diperbaharui. Dan yang kelima itu, dia memiliki kemampuan untuk menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik. Nah, selain memiliki kelebihan, pendekatan univariate mekanis untuk forecasting ini juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan tersebut antara lain jumlah observasinya yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, misalnya observasinya itu dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri. Selain itu juga, laporan keuangannya mungkin tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Dan yang terakhir itu kelemahannya yaitu sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada pihak luar, terutama hal metodologinya. Demikian pemaparan materi dari kami tentang analisis time series dan forecasting. Kami memohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan kami, dan semoga pemaparan materi yang kami berikan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.